Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Manfaat. Halo Taiwan. Taiwan. Oke, teman-teman sekalian, kita sore hari ini akan share tentang contoh Anda follow up. Contoh follow up. Ini misalnya kemarin Anda sudah presentasi meeting ya, ataupun presentasi one on one, atau tiba-tiba orang itu Anda ajak ke opportunity preview, dan dia mau gitu. Tapi Anda belum sempat presentasi mungkin ya, belum banyak ngobrol, ajak ke OP, dia mau. Nah ini sekarang Anda follow up. Oke, ini contoh follow upnya. Anda sudah masuk, salam biasa, sesudah itu ice breaking. Terlepas dari dia akrab atau Anda sudah akrab atau belum sama dia, tapi sangat penting ice breaking. Jadi Anda bisa bilang, wah ruangannya rapi sekali ya Pak ya, Bapak orang yang rapi rupanya. Jadi puji dia. Nanti dia akan bilang apa, yang penting ada ice breaking aja. Atau misalnya kalau anaknya lewat, wah anaknya cakep sekali Pak ya. Itu khususnya anaknya masih balita ya. Kalau ada yang anaknya udah besar, jangan Anda bilang begitu. Jadi kalau anaknya masih kecil, Anda bisa bilang, wah anaknya cakep banget ya Pak ya, wah ini hebat nih. Jadi ice breaking dengan melontarkan suatu pujian. Oke, sesudah suasana udah cair di ruangan itu, Anda baru bikin seperti ini contohnya. Misalnya namanya Pak Budi. Pak Budi, kemarin kan Bapak hadir di acara home meeting kita ya. Dia bilang iya. Oke, setelah itu apa Pak kira-kira yang paling menarik dari acara itu? Jadi pertanyaan pertama Anda adalah apa yang paling menarik dari acara itu? Nanti dia bilang begini. Oh gitu. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Nah, terus kira-kira Pak, sesudah Anda melihat peluang-peluang usaha itu, di pertanyaan kedua ya, sesudah Bapak melihat peluang-peluang usaha itu, apa kira-kira Pak keinginan Bapak yang ingin Bapak wujudkan melalui usaha itu? Nanti dia akan cerita, misalnya sebenarnya sih Pak pengen nambah-nambah tabungan misalnya kan. Jadi terus pertanyaan ketiga, oh gitu Pak ya. Nah pertanyaan ketiga Anda lontarkan, pertanyaan ketiga adalah kira-kira Pak nih, sesudah Bapak melihat kemarin peluang yang seperti itu, terus juga Bapak ada keinginan lah, misalnya sesuatu yang akan diwujudkan, kira-kira Pak, Bapak kira-kira ada kendala apa untuk mewujudkan itu Pak melalui usaha kita di sini? Kira-kira kendalanya apa yang ada dalam bayangan Bapak? Nah di sini teman-teman Anda diem ya, Anda diem. Nanti tuan rumah itu atau prospek Anda pasti akan mengatakan, wah sebenarnya saya tertarik Pak tapi gini-gini, sebenarnya saya tertarik Pak tapi istri begini, sebenarnya tertarik Pak tapi waktunya begini, sebenarnya tertarik Pak tapi uangnya belum ada saat ini, sebenarnya tertarik, dan seterusnya ya. Nah itu Anda dengarkan saja sambil berusaha Anda ingat, Anda dengarkan, nggak usah dibantah, Anda dengarkan. Nah sesudah itu, biar ini suasananya kan masih relatif belum terlalu akrab, jadi Anda jangan terlalu maju terus, terlalu menekan, jangan. Kalau dia bilang begitu ya sudah, oke ya. Terus Anda bilang, Pak ini besok ini hari Minggu ini tanggal 10, misalnya contoh tanggal 10 ya, tanggal 10 ini Pak ada acara pemaparan lebih lengkap tentang usaha ini, namanya di opportunity preview. Siapa tahu 1-2 hal nanti bisa Bapak dapatkan di sana. Ini Pak ada undangannya, kasih undangannya. Nanti beliau akan melihat, sudah melihat, oh ini berbayar Pak ya, iya Pak itu berbayar. Oke. Jadi kalau dia ini berbayar Pak ya, iya Pak itu berbayar. Kan toh juga berbayar nggak seberapa kan ya. Oke. Nah itu teman-teman. Jadi sesudah itu Anda arahkan dia ke pertemuan, mau atau dia nggak mau ke pertemuan nggak masalah, Anda jangan paksa. Yang penting Anda kenalkan bahwa Pak ada lagi Pak materi selanjutnya yang akan memberikan Bapak info lebih lengkap lagi selain yang dari kami ke Bapak di acara pertemuan ini. Acaranya tanggal 10 hari Minggu. Nah seperti itu. Oke. Oh iya Pak Budi, kemarin ada apa itu namanya paket informasi yang saya titipkan ke Bapak, mau saya ambil dulu Pak ya, izin Pak saya ambil ya. Ini kebetulan saya Pak bawa buku bagus nih Pak. Ini buku tentang psikologi umum. Jadi background apapun kita bagus untuk baca buku ini, dan kebetulan karena Bapak, kalau misalnya Pak Budi ini pengajar ya teman-teman ya, misalnya jadi pengajar, kebetulan Bapak pengajar, buku ini sangat cocok Pak karena bisa membaca karakter orang. Melalui buku ini nanti bisa baca karakter orang. Tapi Pak ini hanya
saya pinjamkan sebentar ya Pak ya, paling 2 hari 3 hari lah. Nanti 2 hari lagi saya ambil ya Pak Budi ya. Nah, pasti dia bilang, oh ya Pak, ya makasih gitu. Sesudah begitu, Anda minta izin pulang. Anda udah ganti alat bantunya, Anda sudah tawarkan tiket. Itu aja dulu. Jadi sambil Anda pulang nanti, dia akan belajar tentang alat bantu, buku yang Anda pinjamkan kepada Pak Budi tadi. Ya. Jadi teman-teman, seperti itulah gambaran untuk follow up. Ini ada follow up bagian pertama, nanti lanjutannya ada follow up bagian kedua. Tapi yang teman-teman dibuat relax aja follow up itu, yang penting Anda lengkapi diri Anda alat bantu supaya bisa Anda arahkan keberatannya si prospek itu kepada alat bantu. Saya ulangi, siapkan diri Anda dengan alat bantu supaya bisa keberatan prospek itu dialihkan atau dilemparkan ke alat bantu. Oke ya, sukses selalu.